Nah, setelah kita lihat sejarahnya, coba kita akan klasifikasikan jembatan ini berdasarkan banyak parameter sebenarnya. Tidak hanya terbatas pada 8 parameter ini. Mungkin lebih dari ini. Salah satunya adalah menurut fungsi, kemudian menurut material, sistem struktural, sistem perletakan, ada formasi lantai, ada bidang yang dipotong, ada kelas jalannya, ada sifat penggunaannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak. Tapi ini beberapa klasifikasi ini yang umum untuk digunakan. Coba kita lihat satu persatu. Nah, menurut fungsinya, ini disebutkan bahwasanya klasifikasi jembatan itu yang pertama adalah untuk jalan raya. Nah, untuk jalan raya ini biasanya untuk lalu lintas kendaraan bermotor gitu ya. Nah, ini saya tampilkan contoh jembatan jalan raya atau ada yang menyebut juga jalan layang. Ini di China. Ini dibangun tahun 2017, dinobatkan sebagai salah satu interchange atau persimpangan yang paling kompleks di dunia. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sampai kesasar atau salah ambil lajur, ini pusing nih kita lewatnya di mana. Nah, ini dilihat di sana ada terowongan, teman-teman. Ketika keluar dari terowongan, dia ada jalan layang, dan ini juga kalau kita lihat tingkatnya mungkin nggak hanya tingkat 1-2, mungkin sampai 7 lapis dari jalan layang ini. Ini salah satu interchange paling kompleks di dunia. Kemudian yang kedua adalah jalan kereta api. Nah, ini jembatannya adalah digunakan fungsinya untuk lintasan kereta api. Nah, ini saya ambilkan contohnya ini di India. Dibangun tahun 2017, Sena Bridge. Ini dinobatkan juga sebagai salah satu jembatan kereta api tertinggi yang ada di dunia. Tertinggi maksudnya ini mungkin di bawah ini adalah lembah dan ini elevasinya cukup tinggi gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang ketiga adalah jembatan kombinasi. Kombinasi maksudnya di sini adalah dia selain digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor juga untuk kereta api. Nah, ini contohnya saya ambilkan The Lake Street Bridge di USA. Ini bagian bawahnya lantai kendaraan digunakan untuk lantai jembatan digunakan untuk kendaraan. Sedangkan di atasnya ini digunakan untuk jalur kereta api. Nah, ini juga memungkinkan ya teman-teman untuk dikombinasikan seperti ini. Selanjutnya masih menurut fungsinya ada juga yang namanya jembatan pejalan kaki. Kalau ini memang jembatan yang didedikasikan digunakan untuk lalu lintas pejalan kaki. Lihat teman-teman. Ini saya ambilkan contoh di Jambi. Kalau teman-teman pernah ke Jambi atau ada orang Jambi, ini Gentala Arasi. Ini cukup unik, kabel stay tapi bentuknya dia adalah es melengkung. Nah, ini digunakan sebagai jembatan pejalan kaki. Oke, kemudian ada fungsi lain yaitu untuk jembatan aquaduct. Nah, kalau ini aquaduct seperti yang di Pont Stuttgart tadi ini untuk menyangga saluran air ataupun sekarang bisa untuk jalur pelayaran. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini sungai bawahnya, tapi diseberangkan jembatan, di atasnya juga ada saluran untuk lalu lintas kapal. Nah, ini saya ambilkan di Magdeburg Water Bridge di Jerman. Nah, ini kalau sistem struktur ini ya nanti pembebanannya sangat-sangat lain dengan yang di jalan raya karena di sini ada isinya air dan juga kapal yang melintas di atasnya. Kemudian juga ada jembatan sekarang namanya Ekodak. Kalau tadi aquaduct untuk air, Ekodak ini justru didedikasikan untuk satwa. Nah, ini biasanya jembatan ini dibangun karena terputusnya hutan lindung ataupun hutan oleh jalan raya ataupun kereta api. Nah, di sini saya tampilkan ada di salah satunya di Belanda. Kalau di Indonesia kemarin yang di daerah Dumai, kayaknya jalan tol di Pekanbaru juga itu ada yang membuat jembatan Ekodak ini khusus untuk lalu lintas gajah. Karena mereka ternyata setelah diteliti lalu lintas gajah ini terpotong oleh jalan tol Pekanbaru Dumai. Sehingga dibangunkan jembatan Ekodak ini sebagai lalu lintas mereka. Nah, kalau nggak kita bikinkan, takutnya mereka melintas di jalan raya, tidak tahu apa-apa, nanti malah menimbulkan keselamatan baik pengendara jalan raya maupun keselamatan dari si hewan sendiri. Jadi ini beberapa fungsi
jembatan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Oke, kalau menurut material, kita akan coba lihat di sini. Ini ada jembatan kayu atau bambu. Ini sebenarnya sampai sekarang pun masih umum digunakan, terutama di daerah yang memang penghasil bambu banyak, gitu ya, dan di daerah pedesaan untuk lalu lintas pejalan kaki atau lalu lintas ringan. Nah, ini saya ambilkan bambu bridge di Serayu River tahun 1925. Ini mungkin era zaman Belanda ya. Di Indonesia pun sebenarnya konsep cable stay dengan material bambu ini sudah pernah diterapkan di Kali Serayu. Dan ini kita lihat bentangannya cukup panjang ya teman-teman, dari sisi kiri dan kanan. Ini mungkin kalau kita hanya pakai material bambu ini harus gelagar gitu ya, kita harus ada tumpuan di tengah. Nah, tapi dengan dimodifikasi seperti ini, dibuat bentuk seperti cable stay, ini bisa bentangannya jauh lebih panjang. Oke, kemudian ada jembatan batu ataupun batu bata. Nah, ini juga masih banyak digunakan. Itu terutama memang yang dari segi artistik ini masih banyak dipertahankan di Perancis sana. Nah, ini memang bentuknya adalah lengkung seperti akuadak tadi, dan kemudian di sini juga ada lengkungannya. Nah, ini dibangun tahun 1919. Ya, kalau sekarang ini sudah hampir berapa tahun nih? 100 tahun lebih ya. Ini dan masih dipertahankan. Oke, kemudian ada jembatan beton. Nah, jembatan beton ini banyak bisa teman-teman lihat atau teman-teman perhatikan di jalan raya, biasanya menggunakan yang paling umum adalah jembatan beton. Ini saya ambilkan referensinya di Confederation Bridge 1977 di Kanada. Ini jadi jembatan yang melintas laut terpanjang di dunia. Panjangnya ya, bukan bentangnya, dia terpanjang di dunia. Oke, kemudian beralih ke berikutnya yaitu menurut materialnya. Ini saya ambilkan jembatan baja di Sydney Harbour Bridge di Australia. Ini dibangun 1932. Ini pun juga sudah hampir 90 tahun lebih ya, dan masih kokoh berdiri. Kemudian ada jembatan komposit. Nah, komposit ini berarti teman-teman sudah belajar kemarin perpaduan antara dua material yang berbeda sifat dan jenisnya disatukan menjadi suatu sistem yang monolit dan komposit. Bisa dia baja ataupun beton. Nah, ini seperti di gambar ini saya ambilkan dari jembatan Kolonel Sunandar di Kudus. Ini teman-teman kalau yang lewat ke arah Kudus, di dekat patung atau Tugu Kretek Kudus itu ya, tembakau itu nanti ada yang lewati jembatan Kolonel Sunandar. Nah, ini adalah material bawahnya yang merah ini baja, kemudian atasnya adalah platnya beton bertulang. Oke, ini berdasarkan material. Kemudian menurut sistem strukturnya. Nah, ini dibagi ada menjadi beberapa. Salah satunya adalah jembatan plat atau slab bridge. Nah, kalau ini biasanya untuk bentang-bentang pendek karena dia hanya terdiri dari plat beton bertulang yang bertumpu pada kedua abutmen. Termasuk di dalam ini ada box culvert, ada pel slab, kan, kemudian voided slab. Nah, pel slab ini biasanya kita gunakan untuk jembatan-jembatan pendekat dari jembatan utama yang bentangnya lebih panjang, karena untuk kita buat oprit atau timbunan tanahnya terlalu lunak dan membutuhkan biaya besar, biasanya kita gunakan yang namanya pel slab. Oke, kemudian ada jembatan gelagar atau girder bridge. Nah, ini teman-teman mungkin sudah banyak lihat di jalan raya ataupun di referensi. Nah, ini biasanya jembatan ini adalah tipe di mana dek atau plat lantainya diletakkan di atas balok penyangga yang ditempatkan di atas abutmen atau pilar. Nah, termasuk di dalamnya ada I girder, T girder, U girder, dan box girder. Nah, ini gelagar ini cukup banyak tipenya. Kemudian ada jembatan pelengkung. Nah, tadi disebutkan ada jembatan pelengkung dan jembatan balok pelengkung. Nah, kalau pelengkung ini biasanya yang tadi hanya berupa yang akuadak tadi gitu ya. Nah, kalau balok pelengkung dia sudah menggunakan sistemnya adalah balok-balok yang melengkung. Tapi secara prinsip dia adalah sama. Ketika dia kena beban dari atas, beban lalu lintas gitu ya, nanti dia beban ini akan disalurkan melalui balok pelengkung ini ataupun pelengkungnya itu sebagai beban tekan. Dan nanti dia akan mendorong di sisi abutmen kiri maupun abutmen kanan sebagai gaya horizontal dan vertikal.
Karena ini tekan ya, nanti didistribusikan menjadi beban horizontal dan vertikal. Nah, ini saya ambilkan referensi dari jembatan Kelok 9. Ini ada di Sumatera Barat, Indonesia. Oke. Saya lanjutkan. Yang berikutnya ada jembatan gantung atau suspension. Nah, ini kalau ini tipenya adalah dek atau gelagarnya itu nanti ditahan oleh kabel-kabel hanger, gitu ya, teman-teman. Nah, kabel-kabel hanger ini nanti akan ditahan lagi oleh kabel utama atau main kabel ini. Main kabel ini nantinya dia akan terikat pada masing-masing pilar. Nah, kekuatan utama dari jembatan ini adalah kabel hanger dan kabel utama ini yang diikatkan ke pilar, dan juga nanti di sana ada angkur untuk mengaitkan kabel utama ini menahan gaya horizontal. Nah, nanti kita ini pelajari di tipe-tipe jembatan atas secara lebih detail. Nah, ini saya ambilkan contohnya di jembatan Bantar 1. Dibangun 1886 oleh pada saat penjajahan Belanda. Ini lokasinya di Yogyakarta, Indonesia. Informasinya jembatan tipe ini seperti ini bentuknya hanya ada 2 di Indonesia dan juga di Belanda sana. Nah, di Indonesia salah satunya ada di Bantar ini. Dan ini masih dipertahankan sampai saat ini untuk sebagai monumental dan rekreasi juga bisa ke sana. Satu lagi ada ini contoh jembatan Mambramo, ini yang ada di Papua. Mungkin teman-teman yang di Papua bisa, kita masih mempunyai jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini sebenarnya sebelum jembatan Kutai Kartanegara roboh, kita punya juga jembatan gantung yang digunakan untuk lalu lintas jalan raya. Nah, kalau saat ini pemerintah sedang giat-giatnya membangun jembatan gantung untuk lalu lintas jalan kaki dan kendaraan ringan atau sepeda motor. Nah, ini juga sistemnya adalah jembatan gantung. Kemudian kabel stay. Nah, kalau kabel stay ini dia strukturnya sama dek, hanya didukungnya oleh kabel yang bentuknya dia kabelnya ini miring, direntangkan miring, kemudian dihubungkan ke pilar-pilarnya. Nah, kalau bedanya dengan suspension tadi, kita di sini tidak membutuhkan angkor atau penahan gaya horizontal di sini, tapi kita seimbangkan si jembatan ini dengan kabel-kabel ini. Jadi ini bentuknya adalah simetris, sehingga berat beban kiri dan kanan ini ditransferkan ke kabelnya, kemudian kabel ke pilar, pilar baru nanti ke pondasinya. Nah, ini saya ambilkan referensi atau contohnya adalah jembatan Teluk Kendari. Ini yang baru saja diresmikan tahun 2020 di Indonesia. Banyak tipe jembatan kabel stay yang sudah dibangun, ada di Suramadu juga ada, kemudian di Batam ada. Jauh lebih banyak kabel stay dibandingkan dengan suspension. Nah, ini mungkin ke depan perlu kita galakkan lagi nantinya, kalau memang ada jembatan suspension ini bisa menjadi ikonik di Indonesia lagi. Oke, kemudian jembatan rangka, ya, atau truss bridge. Nah, kalau ini jembatan struktur utamanya berupa rangka. Nah, teman-teman kemarin sudah praktek di pemodelan komputer dengan menggunakan jembatan rangka. Nah, ini susunannya adalah elemen-elemennya batang yang disusun dengan pola dasar, dia biasanya berbentuk segitiga karena itu lebih stabil. Nah, ini saya ambilkan, di Indonesia juga punya nih jembatan rangka yang unik, seperti di Amerika ada ini namanya jembatan Kapuas Timpah. Ini di Kalimantan, saya lupa Kalimantan mana. Ini dibangun tahun 2010. Kemudian yang terakhir ini adalah jembatan tipe cantilever. Nah, kalau ini belum ada di Indonesia sebagai referensi kalau di jembatan cantilever yang seperti ini. Tapi kalau jembatan cantilever yang tipenya sederhana, saya rasa di Indonesia sudah ada. Ini dibangun menggunakan balok cantilever atau balok terjepit di salah satu ataupun kedua ujungnya. Dan kemudian nanti bertemu di tengah-tengah pada rintangan yang dilintasi. Nah, ini saya ambilkan referensi di Fort Railway Bridge di Skotlandia, dibangun 1890. Nah, ini pembangunannya dia mulai dari pilar ini, di sisi tepi ini, dan juga di pilar sisi kanan ini. Dan kemudian nanti ketika sudah selesai,
dia baru digabungkan dengan sistem cantilever. Ini kan cantilever, kemudian digabungkan dengan jembatan kecil yang ada di tengah ini. Nah, ini memang bentuknya jadi cukup boros di kedua tumpuan karena untuk mengakomodir cantilever tadi. Oke ya. Oke, nah selanjutnya menurut sistem perletakan, ini jembatan juga dibagi sebagai seperti ini, tumpuan sederhana. Nah, tumpuan sederhana ini biasanya dia hanya menumpu pada dua tumpuan, yaitu sendirol di sisi kiri dan di sisi kanannya. Dia hanya seperti gelagar, kemudian dia dapat bergerak mengikuti sistem perletakannya, apakah dia sendi atau roll. Nah, ini contoh composite highway bridge, ya bentuknya jembatan komposit untuk di atas jalan raya. Kemudian tumpuan menerus. Nah, seperti ini dia perletakan di sini ada. Hanya tumpuan ini dia diteruskan. Kalau ini kan terputus antara sisi kiri dan sisi kanan, nanti di atasnya ada siar moe atau expansion. Nah, kalau ini dibuatnya menerus dari kiri sampai ke ujung sana. Nah, ini yang diperhatikan adalah nanti gaya-gaya dalam. Kalau ini hanya momen diagram momen biasa gitu ya, simple beam. Nah, kalau ini nanti ada momen positif, ada momen jepit negatif dan lain sebagainya, ini harus teman-teman juga perhatikan. Oke, ada juga jembatan integral. Integral ini apa? Kalau jembatan integral ini sebenarnya adalah dia antara abutmen atau pilar di sisi kiri dan kanan, dan balok gelagarnya dia dijepit atau disatukan. Jadi tidak ada perletakan di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, tentu saja tipe-tipe jembatan ini juga harus diperhatikan gaya dalamnya, karena yang awalnya dia hanya simple beam, kalau memang disatukan seperti ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, memang bentangan untuk jembatan seperti ini tidak terlalu panjang, hanya untuk tipe-tipe menengah dan pendek, karena memang nanti gaya-gaya dalam yang ada di pilar dan di abutmennya ini cukup besar, sehingga ini terbatas untuk jembatan yang tipenya pendek. Satu lagi adalah jembatan terapung atau floating. Nah, ini pernah dikembangkan oleh Pusjatan atau Pusat Jalan Jembatan di Kementerian PU, membuat suatu jembatan terapung. Jadi ini pada bagian abutmennya ini tidak rigid atau tidak dipancangkan ke dalam dasar sungai, tapi ini dia diberikan suatu pelampung ataupun ponton dia untuk bergerak naik atau turun mengikuti pasang surut airnya ini. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus membuat struktur pengangkur atau penahan kalau dia ada arus atau aliran sungai, supaya dia tidak terbawa arus sungai. Nah, ini pernah diterapkan di jembatan Kampung Laut di Cilacap, tapi ini sistemnya masih sebagai mock-up atau percontohan jembatan. Sampai saat ini belum dikembangkan sistem yang lebih lanjut lagi terkait dengan jembatan tipe ponton ini. Oke, kemudian menurut formasi lantai, ini klasifikasi jembatan dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama jembatan lantai atas. Jadi tipe jembatannya, lantainya ini berada di atas struktur utamanya. Jadi struktur utama kalau pelengkung adalah ini, dia ada di sebelah atasnya. Nah, ini contohnya di China, Qinglong Railway Bridge, ini bentuknya seperti ini. Kemudian jembatan lantai bawah. Nah, kalau lantai bawah ini berarti dia posisi lantainya berada di bawah dari rangka utama atau kondisi struktur utamanya. Nah, kalau di rangka baja kan struktur utamanya adalah batang atas, batang bawah, diagonal, dan lain sebagainya. Nah, ini dia lantainya cenderungnya posisinya ada di bagian bawah, sehingga ini disebutnya adalah jembatan lantai bawah. Nah, ini saya ambilkan contoh di jembatan Soekarno-Hatta di Malang, Indonesia. Nah, ini kenapa saya tampilkan, ini cukup unik juga. Kemarin sempat ada isu katanya jembatan ini melendut. Itu ada foto, nanti teman-teman bisa search di Google, jembatan Soekarno-Hatta Malang. Bentuknya itu melendut, entah itu efek distorsi kamera atau memang disengaja untuk menyebar hoax gitu ya. Ternyata jembatannya tidak apa-apa, tidak se ekstrim itu lendutannya. Oke, kemudian ada tipe lain yaitu jembatan lantai tengah. Nah, kalau tadi
di atas ada, di bawah ada, ini ada juga jembatan yang tipe lantainya di tengah. Sebenarnya jembatan Bayonne Bridge USA ini adalah jembatan tipe lantai bawah, gitu ya teman-teman. Tapi karena kebutuhan untuk navigasi dan lalu lintas air, ini jembatan ini menurut informasi ditinggikan lantainya. Jadi ini diubah ke atas dan ditambahi struktur di pendekatnya sini. Diubah awalnya ini kalau teman-teman bisa lihat dia masih strukturnya di sini nih lantainya. Tapi karena kebutuhan dan untuk navigasi ini kapalnya cukup besar. Nah, teman-teman nanti akan belajar berapa sih ruang bebas yang diizinkan, yang disyaratkan untuk berbagai tipe navigasi laut. Nah, ini nanti juga akan dipelajari. Nah, ini lantainya dinaikkan sehingga dia lantainya menjadi berada di tengah-tengahnya dari pelengkungnya. Jadi ini tipe jembatan di lantai tengah. Kemudian ada jembatan juga yang decknya double atau double deck. Dia ada di bagian bawah dan juga ada di bagian atas. Nah, ini biasanya jembatan-jembatan double deck ini tipenya untuk yang di jembatan jalan tol gitu ya. Ini saya ambilkan referensi di Interchange 229 double decker di Amerika. Nah, di bawah bisa untuk lalu lintas, di atas juga bisa digunakan untuk lalu lintas. Oke, kemudian ada menurut bidang yang dipotong. Ya, kalau diklasifikasikan ini berarti ada jembatan yang tipenya dia lurus atau straight. Nah, ini kita lihat misalkan ini jalan tol, jembatannya memotong tegak lurus dari jalan tol kita. Kemudian ada jembatan skew atau menceng, gitu ya. Ini ada sudut skew dari si jembatan. Nah, ini memang ada beberapa tipe karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk dia dibuat trase lurus, memotong tegak lurus dari penampang sungai sehingga dia terpaksa dibuat skew. Nah, ini juga nanti desain-desain skew ini perlu mendapat perhatian khusus beda dengan yang desain yang lurus gitu ya teman-teman. Nah, ini kemungkinan karena trasenya untuk menghindari perumahan yang di sebelah sini, makanya dia trasenya adalah bentuknya miring. Bisa saja sebenarnya diluruskan tapi mungkin pembebasan lahan dan lain sebagainya jauh lebih mahal. Nah, oleh karena itu dia dibuatnya adalah miring seperti ini. Kemudian ada jembatan lengkung atau curve. Nah, ini juga ada tipe tadi lurus, skew, ini juga ada yang tipenya adalah lengkung. Nah, ini yang cukup fenomenal kemarin yang memecahkan rekor muri juga long span LRT Kuningan gitu ya teman-teman. Nah, ini juga tipe yang jembatan curve atau lengkung. Nah, ini tadi contoh yang skew seperti ini ya, kalau tampak atasnya, ini kalau tampak dari sampingnya seperti ini. Jadi ini bentuknya memotongnya adalah miring, tidak tegak lurus. Nah, nanti sistem tumpuannya seperti apa, dia expansionnya seperti apa, nanti kita pelajari kalau di perencanaan secara detail. Oke, sedangkan kalau menurut kelas jalan, ini bisa diklasifikasikan di Indonesia ini, kita mengacu ke Bina Marga. Dia menjadi jembatan kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas A ini dia kalau lalu lintasnya adalah 7 meter. Nah, ini lajurnya ganda ya. Boleh jalurnya ada 2 atau memang ini satu jalur dengan lajurnya adalah ganda. Dan kemudian ada trotoar di kiri kanan jembatan. Kalau kelas B dia lebih sempit, 6 meter. Trotoarnya setengah meter kiri dan setengah meter kanan. Ini biasanya untuk jalan-jalan kabupaten atau kota yang lebih sempit ataupun bukan di jalan-jalan utama atau arteri. Nah, kalau arteri sudah dipersyaratkan lebar minimalnya adalah 7. Bisa saja nanti lebarnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas, bisa lebih lebar dari 7. Oke, kemudian kelas C ini biasanya untuk jembatan darurat dan juga jembatan di area yang tidak begitu ramai. Ini lalu lintasnya adalah 3,5 meter dan lebar trotoarnya setengah meter. Nah, ini biasanya kalau untuk area-area yang tidak ramai atau kebutuhan lalu lintasnya memang minimal, ini bisa digunakan jembatan kelas C. Tapi ini sudah jarang kita temui sekarang. Oke, nah menurut sifat penggunaannya, klasifikasi jembatan juga bisa dibagi menjadi yang pertama jembatan tetap atau permanen. Ya, ini jembatan yang memang dirancang untuk keberadaannya tetap di daerah situ terus selama umur jembatan. Nah, biasanya umurnya nanti kalau jembatan standar itu 50 tahun dan jembatan khusus itu 100 tahun. Nah, dia memang
dibangun di area sini, tidak dipindahkan selama umur jembatannya. Berbeda dengan jembatan sementara atau darurat. Kalau ini memang dibangun untuk keadaan tertentu. Misalkan ada jembatan yang roboh atau sedang diperbaiki. Nah, untuk menjaga lalu lintas ini supaya tetap bisa berjalan, ini dibangunlah jembatan darurat atau sementara. Nah, jembatan darurat atau sementara ini tentu saja penggunaannya hanya bersifat sementara selama memang jembatan permanennya sedang diperbaiki. Nanti jembatan sementara bisa dibongkar dan dipindahkan ke tempat yang lainnya. Nah, ini banyak ya tipe-tipenya, salah satunya nanti ada jembatan rangka beli, kemudian ada kayu atau batang kelapa juga ada yang kadang memanfaatkan sebagai jembatan darurat. Oke, kemudian yang terakhir adalah jembatan bergerak. Ini dirancang, dia dapat dipindahkan atau dibuka untuk lalu lintas air yang ada di bawahnya. Karena memang kebutuhan lalu lintas air yang cukup tinggi, dan kemudian kapal yang lewat juga cukup besar. Nah, ini dari cara terbukanya ini bisa diangkat ke atas ataupun nanti juga ada yang digeser, di swing. Itu juga ada beberapa tipe jembatannya seperti itu. Nah, ini ada di Indonesia, ini adalah jembatan tipe baskul, ini yang terbuka ya. Ini ada di jembatan Batu Rusa. Ini tipenya terbuka. Ada yang tipe terangkat, ini kalau terangkat ini berarti tipenya mungkin seperti dulu jembatan Musi. Jembatan Musi itu yang zaman dulunya itu masih bisa dioperasikan, itu diangkat. Tapi saat ini karena sudah usianya cukup lama dan juga maintenance-nya kurang baik, nah itu juga sekarang sudah tidak bisa dioperasionalkan untuk diangkat. Dan juga karena lalu lintasnya cukup ramai, kalau diangkat itu infonya membutuhkan waktu setengah jam. Sehingga nggak memungkinkan lagi kalau kita menyetop kendaraan setengah jam, nanti antriannya cukup panjang. Sehingga sekarang tidak difungsikan untuk diangkat. Ya teman-teman. Oke, ini komponen-komponen utama jembatan. Mungkin secara singkat saya jelaskan. Bisa dibagi secara global, yaitu ada bangunan bawah, bangunan atas, dan bangunan pelengkap, serta pengaman dan perlengkapannya. Nanti kita jelaskan apa itu bangunan pelengkap, pengaman, dan perlengkapan. Bedanya apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya atau dari gambar ini, tipikalnya seperti ini. Nah, bangunan bawah ini biasanya terdiri dari pondasi, kemudian ada pilar, ataupun nanti abutmen atau kepala. Nah, kalau pilar ini letaknya biasanya dia yang tidak bersinggungan dengan jalan pendekat atau timbunan. Nah, kalau yang bersinggungan langsung namanya adalah abutmen atau abatmen atau kepala jembatan gitu ya. Kemudian bangunan atas. Nah, bangunan atas ini semua struktur yang bertumpu di atas perletakan atau landasan. Nah, di sini ada struktur utamanya, bisa truss, girder, dan lain sebagainya. Kemudian ada plat lantai, lapis permukaannya itu biasanya disebut bangunan atasnya. Nah, tadi disampaikan juga perbedaan ya antara bentang dan panjang jembatan. Jadi, kalau ditanya panjang jembatannya berapa, berarti adalah dari kepala abutmen sampai kepala abutmen yang ada di sebelahnya. Itu yang namanya panjang jembatan. Tapi kalau bentang jembatan adalah dari perletakan satu struktur jembatan ke perletakan jembatan yang lain. Jadi ini bentang 1, girder, bentang 2 adalah truss atau rangka. Panjangnya adalah penjumlahan dari dua ini. Kemudian di sini ada bangunan pelengkap dan pengaman. Salah satunya ada tanjakan, ini berupa jalan pendekat untuk ke jembatan atau oprit disebutnya. Kemudian juga ada railing, kemudian ada tembok sedada, ada bangunan pengaman sungai, nanti ada krip, bronjong, DPT untuk mengamankan timbunan. Nah, ini nanti termasuk dalam bangunan pelengkap dan pengaman jembatan. Nah, ini secara singkat komponen utama jembatan. Nah, ini kalau dari ilustrasi yang lain, beberapa komponen utama jembatan, tadi ada kepala jembatan di kiri kanan. Nah, ini ada bangunan atas, kemudian ada lantainya, ada landasannya, ada pilar, kemudian ada pondasi. Nah, kalau ini kita potong, misalkan jembatan komposit. Nah, di dalamnya nanti ada gelagar melintang, yang ini ya. Kemudian ada gelagar memanjang, dan juga nanti
bisa juga ada diafragma atau ikatan angin, dan kemudian ada plat lantai di atasnya. Nah, ini beberapa komponen-komponen utama pada jembatan. Nah, kalau dari klasifikasi tadi sebenarnya bisa kita sederhanakan. Kalau dari sistem strukturnya itu bisa dibagi bangunan atas itu menjadi 4 kelompok besar, teman-teman. Nah, 4 kelompok besar itu adalah plat, gelagar, rangka, dan khusus. Nah, plat tadi disebutkan ada beton bertulang, flat slab, voided gitu ya. Kemudian gelagar ada gelagar beton bertulang, gelagar beton pratekan, ada gelagar beton pelengkung tadi, ada baja biasa, kemudian ada baja komposit juga. Rangka, nah ini rangka juga ada yang rangka biasa, rangka baja pelengkung juga ada, kemudian rangka baja khusus juga ada. Nah, kalau yang tipe khusus ini dari sistem strukturnya biasanya yang menggunakan kabel. Nah, nanti ada jembatan kabel stay, jembatan gantung, dan juga jembatan pelengkung. Nah, kalau tadi rangka di sini adalah pelengkung yang baja. Nah, di sini juga ada yang tipe pelengkung yang khusus. Nah, ini materialnya pun bisa dari beton ataupun dari baja. Nah, ini kalau kita komposisikan atau klasifikasikan secara garis besar dari tipe bangunan atas. Nah, nanti kita akan berkembang, kita akan coba lihat satu-satu dari tipe bangunan atas ini perencanaannya seperti apa. Nah, kalau bangunan bawah ini bisa kita klasifikasikan atau kita rangkumkan seperti ini. Bangunan bawah tadi ada kepala jembatan dan juga ada pilar. Nah, nanti satu lagi adalah pondasi gitu ya. Kepala jembatan ini nanti juga jenis-jenisnya ada yang cap, ada yang dinding penuh, nanti kita lihat jenisnya seperti apa. Kemudian pilar nanti juga ada yang cap, ada yang dinding penuh, ada yang 1 kolom, 2 kolom, ada 3 kolom atau lebih. Nah, ini juga macam tipenya. Materialnya bisa dari beton, bisa besi bertulang, maksudnya baja tulangan di sini adalah beton dan tulangan, kemudian bisa juga dari baja, rangka baja itu juga bisa untuk pilar, kemudian juga ada yang pasangan batu. Oke. Nah, penamaan jembatan, nah ini sebenarnya penamaan jembatan ini nanti dipelajari teman-teman di pemeriksaan jembatan. Nah, ini saya kenalkan sekilas saja, misalkan ini ada tipe bangunan atas ya untuk penamaan menurut Bina Marga. Nah, teman-teman misalkan punya jembatan dia rangka misalkan ya. Rangka, nah rangka itu macam-macam. Di sini kita lihat dulu. Dia ada rangka. Nah, rangka bahannya apa? Apakah kayu atau baja? Kalau misalkan dia rangka baja berarti namanya adalah RB. Jadi rangka baja asalnya dari mana rangka baja ini? Apakah dia produksi dari Australia atau dari Belanda atau dari Indonesia atau dan lain sebagainya, ini bisa dilihat. Sehingga penamaannya kalau rangka baja itu macam-macam seperti ini. Rangka baja umum. Nah, rangka baja umum ini dia adalah namanya di sini rangka baja kalender Hamilton dari Inggris nih sebenarnya. Tapi di Bina Marga disebutnya RBU, rangka baja umum. Kemudian Australia, berarti dia rangka baja kemudian aslinya dari Australia. Dia ada yang permanen. Nah, kalau yang permanen adalah rangka baja Australia. Misalkan gelagar beton pratekan Indonesia gitu ya. Nah, ini disingkatnya adalah GPI karena dia tipe atasnya adalah gelagar, kemudian bahannya dari beton gitu ya. Kemudian dia asalnya dari Indonesia, makanya disebut GPI. Nanti kalau teman-teman melihat ada MBI, MBI itu apa? MBI adalah kita lihat M di sini apa? Gelagar komposit gitu kan. B-nya adalah baja, I-nya adalah Indonesia. Oh, berarti dia adalah gelagar baja komposit yang asalnya dari Indonesia. Nah, tipe-tipe inilah nanti yang digunakan kode-kode ini pada pemeriksaan jembatan. Nah, ini kalau klasifikasi jembatan atau di penamaan jembatan menurut Bina Marga. Nah, ini contohnya. Tadi gelagar beton pratekan tadi ya, GPI. Kemudian gelagar baja komposit, MBI tadi ya. Rangka baja Australia tadi RBA. Nah, ini yang RBU atau rangka baja kalender Hamilton. Nah, ini yang kemarin beberapa bulan sempat hits ya di Pantura Jawa Tengah, sempat ada yang roboh atau yang jatuh. Nah, ini adalah rangka baja kalender Hamilton, ini tipenya. Beda antara RBA maupun RBU ini, meskipun sama-sama rangka,
tapi dia sistem strukturnya berbeda. Kalau ini cenderungnya pakai banyak baja profil I dan profil WF, Habim gitu ya. Kalau ini adalah profil-profil siku kecil-kecil yang dirangkaikan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ini jauh umurnya lebih lama, sekitar tahun 70-an, sedangkan ini sekitar tahun 80-90-an. Oke, nah di Bina Marga sendiri ini sudah disediakan atau diberikan standar bangunan atas menurut Bina Marga. Tipe-tipenya banyak ya, antara lain untuk bangunan atas ini ada gelagar beton bertulang tipe T. Nah, ini tadi disampaikan sekitar 6-25 meter. Kemudian beton pratekan I dan T 16-40. Nah, bahkan sekarang ini sudah sampai bentang 50 dan 60 untuk pratekan ini. Kemudian komposit 20-30, voided slab 6-16 meter. Kemudian ada rangka baja, tadi standarnya ada 40-60. Ini yang sudah distandarkan oleh Bina Marga. Jadi teman-teman nanti kalau merancang sebenarnya untuk jembatan tipe di bawah 60 atau 50 meter ini sudah ada standar bangunan atas, tinggal teman-teman pakai. Jadi misalkan mau pakai rangka baja atau mau pakai girder komposit, ini sebenarnya di Bina Marga sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung ulang untuk bangunan atas, tinggal dipakai. Nah, kemungkinan seperti itu nanti akan saya terapkan di perancangan. Jadi teman-teman kemungkinan bisa mendesain bangunan atasnya atau nanti tinggal mengambil standar yang ada di Bina Marga supaya lebih simpel. Kemudian pelengkap juga sudah dibuat standarnya, ada gorong-gorong, kemudian ini ada tipenya single, double, dan triple. Nah, ini yang revisinya nih yang saya sampaikan tadi. Yang awalnya dia hanya sampai bentang 40, ini sekarang ada gelagar beton pratekan I dan U ini bentangannya bisa sampai 50-60. Ini yang revisi dari perkembangan standar bangunan atas tadi. Oke, nah ini yang terakhir dari saya. Mungkin tadi disampaikan terkait dengan estetika jembatan gitu ya, atau artistik jembatan. Nah, kalau saya boleh quote, ada kata-kata terkait dengan jembatan ini. Beauty can be expressed in the structural efficiency, simplicity, and repetition of a bridge. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau desain, merancang, nanti selain kriterianya kan ada banyak tuh. Ada kekuatan, kestabilan, kemudian ekonomis, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang harus tetap diperhatikan untuk membangun jembatan selain fungsi dan kekuatannya adalah estetika. Jadi kalau memang kita bisa membuat suatu hal itu menjadi ikonik, nama kita juga akan dikenang. Oh, ini karyanya si Pak A atau ini karyanya si Bu ini. Nah, ini kan juga menjadi ikonik. Nah, itulah kenapa saya ajak teman-teman untuk lebih cinta sama jembatan. Saya kenalkan beberapa tipe jembatan yang memang desainnya cukup bagus, cukup artistik, sehingga teman-teman punya nilai semangat untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan jembatan. Jadi ini kan sebenarnya jembatan ini tipenya seragam nih, kita hanya desain satu bentang aja. Tapi ketika ini diduplikasi gitu ya, dengan cara seperti itu kita akan efisien dalam merencanakan gitu ya teman-teman. Kemudian juga simple. Tapi di balik efisiensi dan simplicity itu ternyata dia mempunyai nilai artistik ketika dia berulang, berrepetisi. Nah, ini seperti ini untuk jembatan Pelengkung ataupun yang ini yang tadi saya sampaikan di Prancis ya, Millau Viaduct itu. Ini juga sebenarnya hanya berrepetisi dan berulang antara satu jembatan dan jembatan lain sehingga bentuknya pun kalau kita lihat menjadi artistik. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu materi saya terkait dengan pengenalan jembatan. Harapan saya teman-teman jadi lebih tertarik dan lebih semangat untuk belajar jembatan karena terus terang ahli jembatan itu jauh lebih sedikit, orang yang suka dan cinta dengan jembatan itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ahli-ahli lain. Nah, ini jadi kesempatan teman-teman untuk bisa berkarya di bidang jembatan nantinya pasti akan dicari banyak orang karena memang keterbatasan orang yang memang suka dan senang dengan jembatan dan menguasai betul terkait dengan jembatan. Oke, teman-teman, saya sampaikan di sini.
Terima kasih atas perhatiannya.